Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kicau mania. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan channel Mitun 80, channel yang konsisten mengulas tentang serba-serbi dunia burung, edukasi, hiburan, serta pola perawatan setiap hari. Di kesempatan video kali ini saya ingin mencoba mengulas tentang bagaimana cara memilih trotolan murai batu atau anakan murai batu yang sesuai dengan katurangan yang bagus. Jadi katurangan di sini yaitu yang memiliki ciri-ciri umum yang sering terdapat pada murai-murai yang prospek ataupun yang berkualitas, dan tentunya murai di sini yang bukan dari terah juara ya ataupun terah prestasi, jadi merupakan burung yang umum tetapi memiliki ciri-ciri fisik yang nantinya apabila kita pelihara dengan tekun, dengan sabar, dan dengan dedikasi yang tinggi, nantinya hasilnya akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Video ini saya buat sesuai dengan pengalaman pribadi saya selama menekuni mengenal tentang burung murai, dan sekarang akan saya bagikan kepada sobat-sobat kicau mania, barangkali dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan ataupun bahan pertimbangan dalam memilih trotolan yang prospek ataupun yang bagus dan berkualitas. Tetap simak ya teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar sobat kicau mania selalu mendapatkan info-info terupdate dari channel Mitun 80. Oke, langsung saja kita ulas ya bersama-sama. Bagi para pemain murai batu senior tentunya sudah hafal dan paham dengan ciri-ciri anakan murai batu yang prospek dan berkualitas. Tetapi lain hanya dengan para pemula yang tentunya tidak akan mudah untuk memilih dan mengamati anakan murai batu yang prospek dan bagus nantinya. Jadi bagi para pemula, sebelum memutuskan untuk membeli dan merawat murai batu, sebaiknya kita harus mengamati terlebih dahulu ciri-ciri fisik maupun suara dasar dari burung anakan murai batu tersebut, sehingga kita mendapatkan anakan yang bagus, prospek, dan berkualitas. Apalagi nantinya jika kita bertujuan untuk memelihara burung, yaitu dengan tujuan untuk dilombakan. Tentunya hal ini menjadi syarat utama yang harus diperhatikan, terlebih-lebih bagi burung yang nontrah ya. Jadi ini panduan buat burung yang nontrah juara, jadi tidak ada dari indukan-indukan turunan yang juara, dan agar setelah dewasa nanti hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari ciri-ciri murai batu yang prospek dan tentunya nontrah ya. Dan yang pertama, pastikan bahwa burung tersebut dalam keadaan mulus, tidak cacat, baik itu paruh, mata, kaki, sayap, maupun postur tubuh yang lain. Pilihlah postur yang panjang dan ramping dengan sayap juga yang panjang melebihi pangkal ekornya. Bentuk kepala bisa besar dan papak dengan leher yang panjang. Yang ini menandakan bahwa burung tersebut memiliki mental factor yang bagus. Bentuk paruh proporsional, bila perlu pilih yang agak panjang dan tebal, yang nantinya biasanya ini menandakan bahwa suaranya nantinya akan keras, nyaring, dan juga mengkristal.
Untuk kaki itu ada tipenya ya, jadi pilihan ini tergantung selera. Jadi ada yang kakinya panjang dan tentunya ini mempengaruhi gaya ya, gayanya nantinya akan atraktif naik turun tangringan, dari tangringan atas ke bawah itu biasanya kakinya panjang. Tapi ada juga yang kakinya pendek yang biasanya pada waktu bertarung ataupun di kandang dia akan memiliki gaya yang macul-macul ataupun mukul-mukul. Ini cenderung kakinya agak pendek yang dengan gaya yang seperti ini. Dan untuk mata sendiri, pilih mata yang tampak besar dan melotot dengan sorot mata yang tajam. Dan ini menandakan bahwa burung tersebut dalam keadaan yang fit dan prima serta memiliki naluri bertarung yang bagus. Jadi di antara ciri-ciri tersebut harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Nantinya apabila kita memiliki ataupun melihat ciri-ciri yang tersebut di atas, sebaiknya langsung kita pilih dan kita amankan agar dapat kita rawat secara maksimal. Poinnya saya ulangi lagi ya, jadi untuk memilih trotolan yang prospek kedepannya dapat untuk dijadikan sebagai gacoan ataupun sebagai burung gantangan, yang pertama yaitu pilihlah burung yang mulus dan tidak cacat, baik itu dari paruh, mata, terus juga sayap dan kaki. Apalagi yang terpenting yaitu jari-jarinya itu harus mulus ya, tapi jadi tidak cacat. Yang kedua yaitu pilihlah yang posturnya panjang dan ramping, karena panjang dan ramping di sini enak kalau kita lihat ya, jadi posturnya atletis. Dan poin yang berikutnya yaitu bentuk kepala besar tapi juga papak dan dengan leher yang panjang. Jadi bentuk kepala ini juga dapat menandakan bahwa burung tersebut burung yang fighter dan tipe petarung. Jadi besar terus papak ya. Dan juga bentuk paruhnya proporsional, dimana dia memiliki bentuk yang bulat, mulus, dan juga paruhnya tebal. Kalau bisa juga agak panjang, sedikit panjang ya, dimana ini nanti menandakan volumenya akan keras dan juga nyaring dalam berbunyi, dan juga nantinya akan terdengar mengkristal di telinga. Untuk yang berikutnya poinnya yaitu mengenai kaki ya. Jadi untuk kaki itu tergantung selera ya, biasanya ada dua macam sesuai pengalaman saya, ada yang kakinya panjang dan juga ada yang kakinya pendek. Kalau saya pribadi senang yang kakinya tidak terlalu panjang, karena biasanya sesuai dengan pengalaman saya, kaki yang tidak terlalu panjang itu nanti gaya tarungnya akan nagen dengan burung duduk lah istilahnya ya. Jadi dia tidak akan terlalu atraktif, tetapi begitu berbunyi dia akan nagen, tidak banyak tingkah ataupun tidak banyak gerakan-gerakan, hanya duduk terus dia akan macul-macul ataupun gaya sekarang sujud-sujud begitu ya. Untuk kaki yang panjang biasanya agak sedikit atraktif, jadi dia nantinya gaya tarungnya agak sedikit royal, jadi dia maunya atraktif naik turun dari tangringan atas ke tangringan yang bawah. Tapi itu tidak juga selalu begitu ya, tetapi kebanyakan menurut pengalaman saya seperti itu. Dan warna kaki juga tidak begitu berpengaruh ya, kadang memang ada yang orang suka warna kakinya yang putih, ada yang sedikit keabu-abuan, ataupun ada juga yang senang dengan warnanya yang agak kehitaman. Kalau saya pribadi warna kaki tidak begitu saya perhatikan, jadi itu hanya sekedar istilahnya selera begitu. Yang poin yang berikutnya yaitu
pemilihan di mata ya. Jadi usahakan kita memilih itu matanya yang tajam, melotot lah istilahnya, tetapi dengan mata yang lebar. Dan ini menandakan bahwa burung tersebut selain dalam keadaan yang sehat dan fit, juga mental tempurnya bagus. Nah, ini saya bagikan berdasarkan pengamatan saya dalam menekuni dunia permuraian ya. Jadi memang beberapa tahun ke sini saya memang fokus di murai dari beternak, memelihara yang khusus dipersiapkan buat gantangan, dan juga memelihara hanya sekedar sebagai hiasan rumah. Jadi yang sering saya amati ciri-ciri fisiknya seperti itu, dan alhamdulillah dari beberapa banyak yang sudah saya pelihara tidak melenceng begitu jauh dari perkiraan seperti apa yang saya harapkan. Dan ini bukan bermaksud untuk menggurui sobat-sobat kicauania sekalian ataupun pinter-pinteran istilahnya ya. Jadi hanya sekedar sharing, berbagi pengalaman, barangkali dapat dijadikan sebagai panduan istilahnya ya. Jadi sebagai acuan apabila sobat kicauania sekalian, khususnya yang masih pemula, yang mau membeli ataupun memelihara burung anakan murai, jadi dipelajari dan disimak, barangkali dapat bermanfaat. Oke, itu saja info kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.